Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin. Alhamdulillah, anak segala puji kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada setiap diri kita sekian banyak karunia dan kenikmatan. Dan di antara karunia dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kita bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh, dan kita masih membahas tentang tema yang pertama, yaitu selamatkan makhluk hidup di sekitar kita. Pertemuan kali ini kita akan masuk pada pembelajaran 5 dan 6 ya. Sebelum kita mulai, silahkan persiapkan diri kalian, kemudian siapkan juga bukunya. Kalian mempunyai buku cetak, bisa kalian buka pembelajaran 5 dan 6, yaitu kita akan membahas di pembelajaran ini meliputi muatan pelajaran IPS, muatan pelajaran bahasa Indonesia, kemudian juga PKN dan SPDP. Ya, kita awali dengan pelajari tentang kondisi geografis negara-negara ASEAN. Ya, anak-anak, kondisi geografis adalah keadaan alam di muka bumi, yaitu di permukaan bumi, yang membentuk lingkungan hidup manusia. Jadi, kondisi geografis adalah kondisi suatu tempat di permukaan bumi yang kemudian membentuk lingkungan hidup manusia. Kondisi geografis ini meliputi bentang alam, letak, luas, batas, dan juga iklim. Perhatikan anak-anak bola dunia berikut ini. Pada bola dunia tersebut terdapat area yang berwarna hijau. Nah, area yang berwarna hijau adalah negara-negara, wilayah negara-negara yang merupakan anggota ASEAN. Ya, di situ meliputi 10 negara. Pada peta datar bentuknya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita tahu ya wilayah-wilayah negara-negara anggota ASEAN yang meliputi ini. Ya, pertama yang akan negara kepulauan yang besar ini yaitu negara Indonesia. Kemudian ada negara yang sangat kecil yaitu Singapura. Kemudian ada negara di Semenanjung Malaka yaitu Malaysia. Ada pula Malaysia yang ada di Pulau Kalimantan. Kemudian terdapat pula di sini Brunei. Ya, kemudian ada negara kepulauan Filipina. Dan di sini di Semenanjung Indochina terdapat negara Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand, dan Myanmar atau Burma. Perhatikan negara peta berikut ini. Ya, kondisi geografis di wilayah negara-negara ASEAN. Ya, yang pertama meliputi pegunungan. Wilayah ASEAN dilalui oleh dua deret pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Sirkum Pasifik adalah deretan pegunungan muda yang membentang dari mulai Jepang, Filipina, kemudian masuk ke Indonesia melalui Pulau Sulawesi dan Kepulauan Maluku. Ya, ini deretan pegunungan muda. Artinya deretan pegunungan muda adalah deretan pegunungan yang masih aktif. Artinya pegunungan-pegunungan itu masih mempunyai kemungkinan untuk meletus. Sedangkan Sirkum Mediterania yaitu deretan pegunungan muda yang membentang ya melalui benua Asia bagian tenggara, kemudian sampai ke Semenanjung Malaka, kemudian Pulau Sumatera, terus memanjang ke Pulau Jawa sampai ke Nusa Tenggara Timur. Nah, itu adalah deretan pegunungan muda Sirkum Mediterania. Selanjutnya, pantai. Hampir seluruhnya wilayah negara-negara anggota ASEAN mempunyai wilayah pantai, yaitu perbatasan antara daratan dan lautan. Jadi, seluruh negara anggota ASEAN memiliki wilayah pantai kecuali satu negara, yaitu Laos. Laos terletak di wilayah yang diapit di tengah-tengah daratan yang diapit oleh negara Vietnam, Kamboja, Thailand, Myanmar, dan Cina. Sehingga Laos ini tidak mempunyai wilayah pantai.
Kemudian kondisi geografis negara-negara ASEAN yaitu di antara yang lainnya adalah memiliki dataran rendah, yaitu dataran dengan ketinggian kurang dari 200 meter. Akan tetapi yang dimaksud dengan dataran rendah yaitu dataran yang ketinggiannya kurang dari 200 meter tapi bukan bagian dari daerah pantai, sehingga tanda-tanda kehidupan pantai tidak terdapat pada dataran rendah ini. Kemudian selanjutnya adalah dataran tinggi, yaitu dataran dengan ketinggian di atas 200 meter, lebih dari 200 meter. Dan dataran ini hampir ada pada setiap negara-negara anggota ASEAN. Selanjutnya ada wilayah kondisi geografis yang berupa semenanjung. Ya, semenanjung adalah sebuah tanjung yang sangat besar. Contohnya adalah negara Myanmar, kemudian Malaysia, ya, kemudian ada juga Vietnam. Nah, di sini contohnya adalah negara Malaysia, terletak di semenanjung Malaka. Ya, kemudian ada lagi ini semenanjung yang sangat besar, terdiri dari negara Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand. Ya, ini namanya semenanjung Indochina. Terdapat pula sungai dan danau di negara-negara anggota ASEAN, ya, seperti Sungai Kapuas terletak di Kalimantan Barat, ya, di sekitar sini. Kemudian ada pula Sungai Musi yang terletak di Sumatera Selatan, ya, keduanya ada di Indonesia. Sungai Musi adalah sungai yang besar yang dulu termasuk sungai yang sangat sibuk sekali pada zaman kerajaan Sriwijaya, yang mana kita tahu bahwa Sriwijaya adalah kerajaan maritim, kerajaan besar yang mempunyai wilayah laut yang sangat besar. Dan pusat kerajaan Sriwijaya ini ada di kota Palembang, Sumatera Selatan, di mana Sungai Musi lewat di wilayah tersebut. Kemudian ada Sungai Salween di Myanmar, Sungai Chao Phraya di Thailand, Sungai Mekong di 5 negara, ya, sungai yang terpanjang di Asia Tenggara, melewati 5 negara, yaitu Myanmar, Vietnam, Laos, Thailand, dan Kamboja. Kemudian ada pula danau-danau utama seperti Danau Toba ada di Indonesia, yaitu di Provinsi Sumatera Utara. Kemudian ada pula Danau Tonle Sap yaitu di Kamboja, yang merupakan danau yang menampung air dari Sungai Mekong. Dan mari kita lihat batas geografis dari negara-negara wilayah ASEAN. Perhatikan peta pada di gambar di samping ini. Nah, peta ini adalah peta wilayah negara anggota ASEAN, di mana batas-batasnya adalah yang pertama, sebelah utara terdapat Laut Cina Selatan di sebelah sini, ya. Sekitar sini Laut Cina Selatan. Kemudian di sebelah timur adalah Samudra Pasifik. Di sini tertulis Pacific Ocean atau Samudra Pasifik. Selanjutnya di sebelah selatan terdapat Samudra Hindia. Ya, selatan di sini Samudra Hindia, dan kemudian di sebelah barat masih lagi Samudra Hindia, dan di sini ada sebuah teluk besar yaitu Teluk Benggala. Nah, itu wilayah batas geografis negara-negara ASEAN. Kemudian keadaan iklim. Anak-anak, iklim adalah keadaan rata-rata cuaca dalam jangka waktu yang lama atau sangat panjang, meliputi daerah yang sangat luas. Nah, wilayah ASEAN berdasarkan letaknya, ya, itu terletak pada sekitar garis khatulistiwa. Ya, perhatikan ini, sehingga secara astronomis wilayah Asia Tenggara itu terletak pada 28 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, ada di bawah sini, ya, sehingga kita berada di sekitar garis khatulistiwa ini, ya, sehingga dengan kita berada di sekitar garis khatulistiwa, maka wilayah Asia Tenggara ini beriklim tropis. Hanya ada sedikit wilayah
di Asia Tenggara yang subtropis, yaitu pada Myanmar bagian utara. Ya, karena dia lebih dari 28 derajat lintang utara, sehingga iklimnya subtropik. Ciri-ciri iklim tropis adalah, yang pertama adalah dia mempunyai curah hujan yang sangat tinggi karena adanya angin muson barat. Angin muson barat itu adalah angin yang bertiup dari arah Samudra Pasifik, kemudian setelah melewati garis khatulistiwa dia akan berbelok, ya, sehingga seolah-olah angin ini bertiup dari wilayah barat. Makanya disebut angin muson barat, yang akan menyebabkan musim hujan karena angin ini dari wilayah Samudra Pasifik membawa banyak sekali uap air dari samudra, kemudian menjadi hujan di wilayah yang dilaluinya. Kemudian udaranya relatif panas. Ciri-ciri iklim tropis yang berikutnya adalah udaranya relatif panas karena berada di dekat garis ekuator atau garis khatulistiwa. Perhatikan pada bola dunia berikut ini, yang di tengah-tengah ini adalah garis ekuator. Dia garis yang membelah bumi sama besar antara utara dan selatan. Utara itu atas, selatan itu bawah. Ya, dibagi secara sama dengan garis ekuator ini. Ya, pada peta datar seperti ini. Ya. Nah, di garis ekuator ini adalah garis wilayah sekitar matahari itu beredar. Ya, matahari beredar dari timur, ya, selalu di antara garis ekuator ini, sehingga karena sangat dekat dengan peredaran matahari, relatif udaranya lebih panas. Selanjutnya kita akan melihat keadaan alam setiap negara dari anggota ASEAN ini. Yang pertama di sini adalah peta Indonesia. Kita akan lihat keadaan alam negara Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan. Ya, tercatat mungkin ada sekitar 17.000 pulau yang ada di Indonesia, dan yang sudah diberi nama hanya sekitar 6.000 pulau. Jadi pulau negara kepulauan kita termasuk negara kepulauan yang terbesar yang ada di ASEAN ini. Selanjutnya, Indonesia itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Benua Asia ada pada bagian utara sini, sedangkan benua Australia ada pada bagian selatan. Kemudian di sebelah antara utara dan barat ada Samudra Pasifik. Kemudian antara barat dan selatan ada Samudra Hindia. Kemudian seperti tadi disampaikan, ya, wilayah Indonesia dilalui oleh Sirkum Pasifik dan juga Sirkum Mediterania, sehingga Indonesia mempunyai gunung berapi yang masih aktif seperti Gunung Krakatau, yaitu gunung yang terletak di Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, yaitu Gunung Krakatau. Kemudian ada pula Gunung Merapi yang terletak di Jawa Tengah, dan Gunung Kelut yang ada di Jawa Timur, dan banyak lagi gunung-gunung berapi yang masih aktif yang ada di Indonesia, sehingga Indonesia termasuk wilayah yang rawan bencana gunung meletus. Selanjutnya, ini adalah peta dari Malaysia. Seperti yang kita lihat, Malaysia itu biasa juga disebut dengan negeri jiran, dan seperti yang kita lihat, Malaysia di sini terletak mempunyai dua wilayah, ya, ada yang di wilayah barat, ada yang di wilayah timur. Nah, Malaysia ini mempunyai puncak tertinggi namanya Gunung Kinabalu dengan ketinggian sekitar 4.000 meter. Malaysia mempunyai dua kawasan, yaitu Malaysia Barat yang tadi Semenanjung Malaka, dan juga Malaysia Timur yang ada di Pulau Kalimantan. Dan ini penampakan dari Gunung Kinabalu. Nah, kemudian ini adalah peta dari Singapura.
Singapura termasuk dari negara kepulauan, ya, sama halnya dengan Indonesia. Terdiri dari pulau-pulau kecil, wilayahnya luasnya sekitar 697 km persegi, sekitar seluas kota Jakarta, tidak terlalu besar anak-anaknya. Kemudian disebut juga negara kota karena hampir seluruhnya wilayahnya itu adalah perkotaan. Dan Singapura ini sering mengadakan kegiatan pengurukan pantai untuk memperluas wilayah daratannya. Seperti kita lihat di sini ada kapal pengangkut pasir kemudian menyemprotkan pada wilayah pantai sehingga daratannya semakin lebih luas. Negara kecil yang berusaha untuk memperluas wilayahnya dengan menguruk pantai. Lokasi tertinggi adalah Bukit Timah, setinggi hanya sekitar 164 meter. Ini Bukit Timah. Selanjutnya, sebuah negara kaya yang bernama Brunei Darussalam, sebuah negara Islam, ya, mempunyai sebutan juga sebagai petrodolar, yaitu negara yang menghasilkan banyak minyak. Selanjutnya iklimnya adalah tropis khatulistiwa, ya, terdiri dari daratan rendah dan pantai yang berawa. Negara ini termasuk negara yang paling makmur di kawasan Asia Tenggara. Mempunyai tempat tertinggi bernama Bukit Pagon. Kemudian dikelilingi oleh negara-negara Malaysia yang ada pada wilayah Malaysia bagian timur. Selanjutnya adalah negara Thailand, negara tempat dibentuknya organisasi ASEAN. Negara ini memiliki permukaan bumi yang beragam, yang meliputi pegunungan dan juga pegunungan koral. Mempunyai dua sungai yang besar yang terkenal, yaitu Sungai Mekong, sungai yang sangat panjang, dan kemudian juga Sungai Chao Phraya. Ini Sungai Mekong, sungai yang melewati 5 negara. Ada pula Sungai Chao Phraya dengan keindahan yang khas. Terdapat wilayah yang kita sebut dengan Tanah Genting Kera. Tanah Genting Kera adalah sebuah tanah yang daratan yang sempit, yang diapit oleh dua lautan yang luas. Ya, di sini ada tanah yang daratan yang sempit diapit oleh dua lautan yang luas. Ya, maka disebut sebagai Tanah Genting Kera. Puncak tertingginya yaitu Gunung Doi Intanon, yaitu setinggi 2594 atau hampir seperti Gunung Ciremai di kota kita Cirebon. Kemudian ada negara Filipina. Negara Filipina termasuk juga kelompok negara kepulauan, sama halnya dengan Indonesia dan Singapura. Kemudian dilalui oleh deretan pegunungan muda Sirkum Pasifik, sehingga mempunyai banyak sekali gunung berapi yang masih aktif, dan puncak tertingginya adalah Gunung Apo setinggi 2954. Dan pada wilayah lautnya terdapat sebuah palung yang sangat dalam, yaitu Palung Mindanao. Palung adalah sebuah jurang sempit yang ada di dasar laut. Nah, Palung Mindanao ini kedalamannya 10.400 meter atau sekitar 10 km kedalamannya. Selanjutnya, anak-anak, negara Vietnam. Negara ini penampakan alamnya berupa bukit dan gunung dengan ciri khas hutan lebat dan beberapa dataran rendah. Puncak tertingginya bernama Gunung Pansipang, yaitu 3.143 meter dari permukaan laut. Terdapat delta Sungai Merah, yaitu sebuah daratan yang terjadi karena penimbunan tanah dari Sungai Merah. Negara selanjutnya adalah negara Kamboja. Di negara ini kenampakan alam pentingnya adalah adanya Danau Tonle Sap, yaitu danau air tawar yang berasal dari Sungai Mekong.
Kemudian puncak tertingginya adalah Gunung Phnom Aural 1813 meter dari permukaan laut. Negara selanjutnya adalah negara Laos, di mana Laos ini merupakan negara di Asia Tenggara yang tidak mempunyai wilayah laut. Nah, daratannya meliputi gunung yang diselimuti oleh hutan yang sangat lebat dan dilalui oleh Sungai Mekong yang merupakan sarana transportasi utama di negara tersebut. Nah, selanjutnya anak-anak, ada sebuah bacaan yang dari bacaan itu kita akan menentukan ide pokok dan kesimpulan. Bacaan ini masih berkaitan dengan kondisi geografis. Ya, di antara kondisi geografis yaitu adanya dataran tinggi. Mari kita baca paragraf tersebut. Dataran tinggi adalah dataran yang ketinggiannya 600 meter di atas permukaan laut. Dataran ini terletak di daerah pegunungan atau dikelilingi oleh perbukitan sehingga udaranya sejuk dan segar. Dataran tinggi di Pulau Sumatera membentang di bagian tengah sejajar dengan pegunungan Bukit Barisan. Dataran tinggi di Sumatera antara lain dataran tinggi Pasai, Alas, dan Gayo, Aceh, serta dataran tinggi Karo, Sumatera Utara. Dataran tinggi lainnya di wilayah Indonesia adalah dataran tinggi Puncak, Jawa, kemudian dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Tengger, dan dataran tinggi Ijen yang ada di Jawa Timur, dataran tinggi Bone, Sulawesi Selatan, serta dataran tinggi Madi di Kalimantan Barat. Nah, dari bacaan paragraf ini kita akan bisa menentukan kalimat utamanya. Nah, kalimat utama itu adalah kalimat yang menjadi pokok dari paragraf tersebut. Dari bacaan ini kita tahu kalimat utamanya adalah dataran tinggi adalah dataran yang ketinggiannya 600 meter di permukaan laut. Nah, kalimat utama ini ya, teksnya ada pada bagian awal paragraf. Dataran tinggi adalah dataran yang ketinggiannya 600 meter di atas permukaan laut. Nah, ini kalimat utama. Yang lainnya merupakan kalimat penjelas. Misalnya, dataran tinggi ini terletak di daerah pegunungan atau dikelilingi oleh perbukitan sehingga udaranya sejuk. Nah, ini menjelaskan kalimat utama yang ada di awal tadi. Selanjutnya, dari bacaan ini kita tahu ide pokok, yaitu ide pokok dari paragraf ini pengertian dari dataran tinggi. Ya, ide pokoknya adalah pengertian dari dataran tinggi. Ide pokok ini merupakan ringkasan dari kalimat utama tadi. Kemudian terdapat kesimpulan. Ya, kesimpulannya adalah dataran tinggi meliputi pegunungan atau perbukitan dengan keadaan udara sejuk dan segar. Nah, anak-anak, bagaimana cara kita mencari kalimat utama, ide pokok, dan kesimpulan? Berikut caranya. Ide pokok adalah inti dari paragraf yang menjadi pokok pembahasan dari paragraf tersebut. Nama lain ide pokok itu adalah gagasan utama, pikiran utama, pokok pikiran, gagasan pokok, dapat pula dikatakan dengan pokok pikiran. Nah, langkah-langkah menentukan ide pokok yaitu yang pertama kita harus membaca seluruh paragraf. Kemudian kita cermati kalimat pertama sampai kalimat terakhirnya. Ya, tentukan kalimat-kalimat tadi yang paling penting itu yang mana. Seperti tadi bacaan, kalimat yang paling penting ternyata di awal paragraf. Nah, kalimat tersebut itu disebut kalimat utama. Jadi kalimat yang terpenting tadi itu kita sebut sebagai kalimat utama. Selanjutnya kita ringkas kalimat utama tersebut jadilah ide pokok. Nah, selanjutnya bagaimana membuat kesimpulan? Langkahnya hampir sama. Pertama, membaca seluruh paragraf. Kemudian tentukan ide pokoknya. Ya, sudah kita pelajari tadi. Selanjutnya temukan informasi penting lainnya. Nah, setelah kalian menemukan ide pokok dan menemukan informasi penting, maka kita gabungkan ide pokok dan informasi penting tersebut sehingga akan menjadi sebuah ringkasan ya atau kesimpulan. Ringkaslah ide pokok dan informasi penting tadi menjadi lebih singkat sehingga jadilah dia sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan yang baik itu mempunyai ciri-ciri, yaitu kesimpulan itu adalah inti dari bacaan.
Kemudian kesimpulan baik ya, mempunyai ciri juga memakai kalimat atau kata yang baku yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Selanjutnya, berisi pesan dan atau informasi, dibuat dari ide pokok dan informasi penting yang ada dalam paragraf. Itu ciri dari kesimpulan yang baik. Baik, anak-anak, berkaitan pula dengan negara-negara anggota ASEAN, masing-masing negara mempunyai monumen dan patung peringatan yang khas. Contohnya ini ada di Singapura, dinamakan patung Merlion. Ya, ada pula yaitu monumen Jose Rizal yang ada di Filipina. Ya, kemudian monumen nasional atau Monas yang kita tahu sangat akrab pada kita yang ada di Indonesia, kita menyebutnya adalah Monas. Ya, selanjutnya ada pula hampir sama dengan Monas, ini dalam bahasa Inggris, yaitu National Monument yang ada di Malaysia. Dan di Brunei terdapat pula Billion Barrel, sebuah monumen yang menandakan 1 billion barel produksi minyak dari Brunei Darussalam. Nah, anak-anak, monumen dan patung ini merupakan sebuah karya atau karya seni 3 dimensi yang biasa kita lihat ada di sekitar kita. Bentuk karya 3 dimensi itu bermacam-macam, bisa berupa patung seperti patung Pancoran ini, ya. Kemudian ada pula berupa monumen seperti monumen Dirgantara ini. Ada pula berupa tugu seperti Tugu Muda yang ada di kota Semarang ini. Bentuk karya 3 dimensi biasanya terbagi menjadi 2, yaitu yang tradisional, yaitu yang masih mempunyai unsur tradisional dan kedaerahan seperti patung-patung peninggalan zaman dulu atau patung-patung dari daerah tertentu. Kemudian ada pula bentuk modern berupa figuratif atau contoh dari benda atau manusia tertentu. Nah, terakhir anak-anak, kita akan pelajari tentang sila persatuan Indonesia. Ya, kita hidup di antara bangsa-bangsa lain. Nah, agar supaya kita tetap eksis dan tetap menjadi bangsa yang utuh, kita harus menjaga persatuan negara kita. Oleh karena itu, kita harus pelajari sila ketiga dari Pancasila ini, yaitu persatuan Indonesia. Berikut ini adalah contoh-contoh hal yang sesuai dengan nilai-nilai persatuan Indonesia. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selanjutnya, bentuk persatuan Indonesia yang lainnya adalah sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Kemudian contoh yang lain adalah mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, kemudian memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dan juga mengembangkan persatuan Indonesia berdasar Bhinneka Tunggal Ika. Itulah anak-anak. Dan satu lagi, yaitu memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Baik anak-anak, itu adalah pembelajaran 5 dan 6 dari tema 1. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat. Kemudian selanjutnya ada soal latihan dalam format Google Form. Silakan nanti kalian kerjakan dengan pelan-pelan dan hati-hati dengan mengacu pada pembelajaran hari ini. Dan Bapak akhiri pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwasanya diampuni dosa-dosa orang yang mengakhiri majlisnya dengan doa ini, yaitu doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.